Saya, Ayu Amanda NPM 003 akan melanjutkan presentasi. Yang pertama ada ikhtisar varians. Di halaman 275 di situ terdapat perhitungan mengapa laba operasi aktual berjumlah 14.900 apabila laba operasi anggaran statisnya adalah 108.000. Angka yang terlibat dalam perhitungan ini itu ditemukan pada bagan 72 dan 73. Nah, laba operasi anggaran statis kan 108.000. Varians volume penjualan yang tidak menguntungkan untuk laba operasi 64.000. Jadi laba operasi anggaran fleksibelnya 44.000. Varians anggaran fleksibel untuk laba operasi, varians harga jual yang menguntungkan itu 50.000. Varians bahan langsungnya ada varians harga bahan langsung yang menguntungkan 44.400, varians efisiensi bahan langsung yang tidak menguntungkan 66.000, varians bahan langsung yang tidak menguntungkan adalah 21.600. Varians tenaga kerja manufaktur langsung. Varians harga tenaga kerja manufaktur langsung yang tidak menguntungkan 18.000. Varians efisien tenaga kerja manufaktur yang tidak menguntungkan 20.000. Varians tenaga kerja manufaktur langsung yang tidak menguntungkan 38.000. Varians overhead manufaktur variabel yang tidak menguntungkan 10.500. Varians overhead manufaktur tetap yang tidak menguntungkan 9.000. Varians anggaran fleksibel yang tidak menguntungkan untuk laba operasi 29.100. Jadi laba operasi aktualnya 14.900. Nah, ikhtiar varians itu menyoroti 3 dampak utama. Yang pertama ada web menjual 2.000 unit lebih sedikit daripada yang dianggarkan. Nah, yang mengakibatkan varians volume penjualan yang tidak menguntungkan sebesar 64.000. Penjualan menurun karena masalah kualitas dan model jaket baru yang diperkenalkan oleh pesaing web. Yang kedua, web menjual unit jaket dengan harga yang lebih tinggi daripada yang dianggarkan, yang mengakibatkan varians harga jual yang menguntungkan sebesar 50.000. Namun harga web lebih rendah daripada harga yang ditawarkan oleh pesaingnya. Yang ketiga, biaya manufaktur untuk output aktual yang diproduksi lebih tinggi daripada yang dianggarkan. Tuh. Terus di sini ada contoh bagan 7.4, ada ringkasan analisis varians level 1, 2, dan 3. Level yang pertama ada varians anggaran statis untuk laba operasi 93.100 dolar. Level yang kedua ada varians anggaran fleksibel untuk laba operasi yang berjumlah 29.100 dan varians volume penjualan untuk laba operasi 64.000. Nah, pos dalam varians anggaran fleksibel level 2 itu anak dari varians anggaran fleksibel untuk laba operasi. Yang pertama ada varians harga jual 50.000, varians bahan langsung 21.600, varians tenaga kerja langsung 38.000, varians overhead manufaktur variabel 10.500, varians overhead manufaktur tetap 9.000. Nah, level 3 ada anak dari varians bahan langsung, rinciannya varians harga bahan langsung 44.400, varians efisiensi bahan langsung 66.000. Rincian dari variansi tenaga kerja langsung, varians harga tenaga kerja langsung 18.000, varians efisiensi tenaga kerja langsung 20.000. Nah, selanjutnya ada ayat jurnal menggunakan biaya standar. Bab ini tuh mau diilustrasikan ayat-ayat jurnal untuk web company dengan menggunakan biaya standar. Nah, fokusnya pada bahan langsung tenaga kerja manufaktur langsung. Yang pertama ada ayat jurnal 1A, mencatat varians harga bahan langsung pada waktu pembelian dengan menaikkan atau mendebet akun pengendalian bahan langsung pada harga standar. Nah, ini tuh ada waktu paling awal yang mungkin untuk menghitung varians ini. Nah, di sini ada pengendalian bahan langsung berjumlah 666.000, varians harga bahan langsung 44.400, pengendalian utang usaha 621.600. Di situ untuk mencatat pembelian bahan langsung. Ayat jurnal 1B mencatat varians efisiensi bahan langsung pada waktu bahan langsung digunakan dengan menaikkan atau mendebet akun pengendalian barang dalam proses pada kuantitas standar yang disediakan untuk unit output aktual yang diproduksi dikali harga standar. Nah, di situ ada pengendalian barang dalam proses 600.000, varians efisiensi bahan langsung 66.000, pengendalian bahan langsung 666.000. Di situ untuk mencatat bahan langsung yang digunakan. Terus ada ayat jurnal 2, mencatat varians harga dan efisien tenaga kerja manufaktur langsung pada saat tenaga kerja ini dipekerjakan dengan menaikkan atau mendebet pengendalian barang dalam proses pada kuantitas standar yang disediakan untuk unit output aktual yang diproduksi pada harga standar. Di situ ada pengendalian barang dalam proses 160.000, di situ ada varians harga tenaga kerja manufaktur langsung 18.000, di situ ada varians efisien tenaga kerja manufaktur langsung 20.000, di situ ada pengendalian utang upah 198.000. Di situ untuk mencatat kewajiban biaya tenaga kerja langsung.
Nah, selanjutnya ada implementasi kalkulasi biaya standar. Kalkulasi biaya standar memberikan informasi yang bernilai bagi manajemen dan pengendalian bahan baku, tenaga kerja, dan aktivitas lain yang berkaitan dengan produksi. Yang pertama ada kalkulasi biaya standar dan teknologi informasi. Teknologi informasi modern sangat memfasilitasi penggunaan sistem kalkulasi biaya standar untuk pengendalian dan kalkulasi biaya produk. Nah, seperti contohnya perusahaan Dell dan Sandoz menggunakan harga standar dan kuantitas standar disimpan pada sistem komputernya. Jadi Kak, scan barcode, mencatat penerimaan bahan, segera menghitung biaya setiap bahan dengan menggunakan harga standar yang telah disimpan dalam sistem komputer. Terus yang kedua, penerapan kalkulasi biaya standar yang luas. Perusahaan-perusahaan yang telah mengimplementasikan manajemen mutu total atau TQM dan sistem produksi yang terintegrasi dengan komputer atau CIM, serta perusahaan yang berkecimpung pada sektor jasa merupakan manfaat dari sistem kalkulasi biaya standar costing. Nah, perusahaan yang mengimplementasikan program manajemen mutu total atau TQM yang menggunakan kalkulasi standar untuk mengendalikan biaya bahan, perusahaan jasa seperti McDonald bersifat pada karya menggunakan biaya standar untuk mengendalikan biaya tenaga kerja. Nah, kalau CIM itu tuh seperti Toyota menggunakan penganggaran fleksibel dan kalkulasi biaya standar untuk mengelola aktivitas-aktivitas seperti penanganan bahan dan penyetelan mesin. Nah, selanjutnya ada kegunaan varians bagi manajemen. Manajer dan akuntan manajemen menggunakan varians untuk mengevaluasi kinerja pembelaan organisasi dan membuat perbaikan yang kontinu. Namun, dalam melakukan hal itu, manajer harus menyadari bahwa varians dapat mempunyai berbagai penyebab. Yang pertama itu ada berbagai penyebab varians. Yang pertama adalah rancangan produk atau proses yang buruk. Yang kedua, pengerjaan yang buruk pada lini produksi karena pekerja yang kurang terampil atau kerusakan mesin. Yang ketiga, penugasan tenaga kerja atau mesin ke pekerjaan tertentu yang kurang sesuai. Yang keempat, kemacetan atau kongesti produksi akibat penjadwalan pesanan yang harus diselesaikan segera dalam jumlah banyak dari tenaga penjualan web. Yang kelima, pemasok web tidak membuat bahan kain dengan kualitas yang semakin baik. Nah, di situ beberapa operasional dari variansi ini di antara rantai nilai perusahaan. Terus selanjutnya ada kapan menyelidiki varians. Di situ seringkali manajer itu menginvestigasi varian berdasarkan penilaian subjektif atau aturan main yang umum berlaku. Nah, untuk hal-hal yang penting seperti kerusakan produk, varians yang kecil bahkan bisa mendorong investigasi dan tindakan-tindakan lebih lanjut. Nah, untuk hal-hal lainnya seperti kayak biaya langsung, biaya tenaga kerja, dan biaya perbaikan, perusahaan umumnya memiliki aturan seperti menginvestigasi semua varians yang melebihi 5.000 atau 25% dari biaya yang dianggarkan, mana yang lebih rendah. Nah, idenya itu bahwa varian sebesar 4% dalam biaya yang langsung sebesar 1 juta, varian sebesar 40.000 membutuhkan perhatian lebih banyak dibandingkan varian 20%. Pada biaya perbaikan sebesar 10.000, varian berjumlah 2.000, analisis varian juga harus melewati uji biaya manfaat yang sama seperti pada fase-fase yang lain dari sistem pengendalian manajemen. Nah, selanjutnya pengukuran kinerja yang menggunakan varians. Manajer sering kali menggunakan analisis varian untuk mengevaluasi kinerja bawahnya. Ada dua. Yang pertama, efektivitas. Efektivitas tingkat pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Kayak misalnya penjualan, kepuasan pelanggan, dan kualitas telepon seluler baru dari Motorola gitu. Yang kedua ada efisiensi. Jumlah relatif input yang digunakan untuk mencapai tingkat output tertentu. Nah, semakin sedikit kuantitas input yang digunakan untuk membuat sejumlah telepon seluler atau semakin banyak jumlah telepon seluler dibuat dengan kuantitas input tertentu, semakin tinggi efisiensinya. Nah, seperti yang sudah dibahas, manajer harus yakin bahwa ia memahami penyebab varian sebelum menggunakannya. Untuk mengevaluasi kinerja, misalkan manajer pembelian web baru saja menegosiasikan kontrak yang menghasilkan varians harga bahan langsung yang menguntungkan. Nah, kontrak tersebut bisa mencapai varians yang menguntungkan karena satu dari tiga alasan. Kayak yang pertama itu manajer pembelian memberikan penawaran yang efektif kepada pemasok. Terus yang kedua, manajer pembelian mendapatkan diskon dengan membeli dalam jumlah banyak dan memesan lebih jarang gitu. Yang ketiga, manajer pembelian menerima penawaran dari pemasok yang memberikan harga terendah tanpa memeriksa apakah pemasok memonitor kualitas yang sebelum dikirimkan. Terus pembelajaran organisasi. Tujuan dari analisis varians bagi manajer itu tuh untuk memahami mengapa varians terjadi, mempelajari dan meningkatkan kinerja di masa depan. Nah, sebagai contoh untuk mengurangi varians efisiensi bahan langsung yang tidak menguntungkan, manajer web bisa melakukan perbaikan dalam
rancangan produk, kualitas bahan yang disuplai, dan komitmen pekerja untuk melakukan pekerjaan yang benar. Nah, kadang-kadang varians efisien bahan langsung yang tidak menguntungkan bisa menandakan perlunya mengubah strategi produk, mungkin karena produk itu tidak bisa dibuat dengan biaya yang cukup rendah. Begitu kurang lebihnya, saya mohon maaf.